awalnya itu pasti di pelabuhan ya? Oh iya dong. Nah itu menguatkan dari sisi itu aja tuh sulit ya negara kita ya? Makanya kemarin Purbaya datang ke Bea Cukai. Sudah minta kejaksaan untuk melakukan pengusutan. Kenapa kok barang-barang ilegal banyak masuk, tekstil China banyak masuk, barang-barang impor ilegal banyak masuk. Itu kenapa bisa begitu? Nah, ya kita tunggu aja gebrakan dari Pak Purbaya. Memangnya ada logo ada program lapor Pak Purbaya tujuannya buat apa? Masa bikin lapor Pak Purbaya cuma 2, Bea Cukai dan pajak? Kan urusannya banyak sebenarnya. Tapi cuma 2 itu aja yang dia sasar. Artinya dia bikin begitu pasti udah izin sama presiden. Jadi buat orang-orang di Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan pajak, udah dah, saya cuma mau bilang bahwa Pak Purbaya itu melakukan itu atas izin presiden. Iya. Tadi itu juga disinggung sama presiden tuh. Katanya rakyat yang akan jadi mata dan telinga. Jadi rakyat yang lapor ke kepala desa, ngasih informasi, Pak tadi ada perahu merapat, bla bla bla. Berarti kan ini seperti yang Pak Purbaya sampaikan ya. Kalau kita lihat stand Prabowo ya, jadilah TNI rakyat, polisi rakyat. Artinya lu jadi aparat yang merakyat, yang dekat, baik, mengayomi, mengayomi, melindungi masyarakat. Kalau rakyat udah merasa dilindungi, rakyat tuh bakal cinta. Apa aja disampaikan dilaporin. Gitu. Dilaporin ada polisi, ada tentara dieluk-elukan, Pak ini ada. Gitu. Wah itu bakal efektif banget kalau misalnya rakyat juga ikut turun gitu. Kalau tapi pertanyaannya mau nggak ya rakyat? Nanti dia ngelaporin, malah dia yang dilaporin lagi. Kayak pengalaman yang sudah-sudah. Pak saya mau ngelaporin nih, kayaknya ada gerakan-gerakan penyelundupan narkoba tuh di sebelah gitu. Kita malah repot nih jadi saksi itu, keselamatan terancam. Dan kita nggak tahu gitu. Jadi saya nggak tahu Pak Prabowo nih harapannya terlampau tinggi atau gimana saya nggak tahu. Tapi ya sebagai presiden dia mesti ngomong begitu sih. Harus bersama-sama. Emang kalau sendiri-sendiri nggak bisa. Tapi presiden juga bilang katanya ada kapal selam katanya. Kartel narkoba punya kapal selam. Dan juga penyelundupan ini jam 1 malam. Berarti presiden tuh ini ya, menjadi satu, spesifik dia lihat ini masalah ini di sini, dia cek gitu. Sampai sejauh itu berarti sebenarnya ya? Iya, makanya itu di beberapa negara lain tuh, di Kolombia, di Meksiko, kartel narkoba itu, dia itu satu, masuk ke dalam pemerintahan dan politik. Jadi dia udah masuk ke dalam institusi, pemerintahan dan politik, mempengaruhi kebijakan, undang-undang, dan lain-lain. Yang kedua, dia pun menjadi pemerintahan bayangan di wilayahnya. Jadi, ada orang miskin, nggak punya duit, dia bayarin. Dia menguasai parkiran, menguasai ini, menguasai itu. Terus, menghandle perseteruan antar warga, dia yang handle. Ada orang nggak punya duit, dia kasih. Jadi, dia udah jadi pelayan sosial. Nah, kalau udah sampai kayak begitu, masyarakat merasa, nah, gue nggak punya duit, yang ngasih duit dia. Duitnya dari mana, bodo amat. Akhirnya kan banyak kan, begitu ada polisi di luar negeri ya, polisi datang untuk memberantas kartel, yang belain siapa? Masyarakatnya. Karena apa? Karena selama ini mereka miskin, nggak punya duit, pemerintah nggak ngapa-ngapain, yang ngasih makan mereka ya dari duit narkoba. Ya itu tadi jadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi ketika negara bilang perang, negaranya yang dianggap musuh. Itu yang terjadi. Nah, jangan sampai itu terjadi di tanah air. Jadi di Indonesia. Kalau udah kayak begitu, ya udah. Yang ada lagi yang ketiga, mereka tuh melakukan pengancaman terhadap pejabat yang terlampau tegas, sok-sok galak, sok melakukan perang. Kan itu tuh yang wali kota di Kolombia Selatan tuh, dibunuh, diancam, diintimidasi, atau pilihannya lu mau ngomong dibunuh atau lu diem tapi gue kasih tiap bulan duit. Pilih mana? Pokoknya akhirnya disepakati kan, ya udah lu penyalurannya jangan sampai sini lah, sampai sini aja. Yang sini biar gua amanin. Berarti ini ya Mas Gaib ya. Ketika masalah ekonomi terjadi, pengangguran banyak, masyarakat butuh uang, butuh kesejahteraan, disitulah tuh narkotika.
masuk, bandar masuk, mafia, kartel masuk. Kalau itu yang terjadi, maka kita udah mengalami kerusakan sistem kemasyarakatan yang luar biasa. Makanya, ayo bareng-bareng nih, ulamanya juga, kalau ceramah juga melakukan hal yang sama, mengingat orang tua, jagain anak-anaknya. Kalau keluar, jam berapa dia keluar, jam berapa dia pulang. Kan sekarang orang keluar aja, pulang kagak tahu. Bapaknya, ibunya udah tidur, dia baru pulang jam 3 malam. Kira-kira ngapain jam 3 malam? Ya akhirnya kan nongkrong di kafe, nongkrong di mana-mana, kan ujung-ujungnya narkoba juga. Nah kalau nggak bareng-bareng, pilihannya cuma dua. Kita pengen sukses kaya bareng-bareng, seperti yang disampaikan Purbaya, atau kita terbelakang hancur bareng-bareng negara ini. Cuma dua itu pilihannya. Dan itu semua tergantung dari kita nih, media, masyarakat, civil society itu gimana melihat ini. Ada kerusakan yang lebih dalam yang mesti kita perbaiki dibanding kita mengurusi hal yang kecil. Salah sih, cuman kecil aja, Yud. Kita nggak urusin sekarang pun nggak masalah. Tapi ini narkoba, penyelundupan, judol, ini yang sekarang nih mesti kita selesaikan untuk menjaga generasi emas kita 2045. Saya tidak menafikan soal demokrasi, soal HAM, tapi itu terus berjalan dan berproses. Itu bisa dilakukan berproses, gradual sesuai dengan perubahan kepemimpinan. Tapi ini ada yang di depan mata kita yang paling urgent di depan mata nih, yaitu narkoba, penyelundupan yang merusak ekonomi, narkoba merusak generasi, sama judol yang merusak mental masyarakat kita. Kalau ini nggak segera kita selesaikan nih dalam 5 tahun ini, saya khawatir 2045 kita bukan cuma menerima generasi gemes, tapi generasi cemas juga yang akan kita dapetin. Dari itu kita nggak, kan anak lu umur berapa sekarang? Setahun. Nanti 2045 itu masa-masa emasnya dia. Kita mau negara kita masa-masa emas kayak Kolombia, Haiti, Honduras dan sekitarnya, kita nggak mau. Jadi harus diperangi ya, Mas Iya. Gaib ya. Ini yang paling urgent sebenarnya. Paling urgent ya, kalau menurut saya. Mana judol di Jakarta kata Wakil Gubernur Rano Karno, 602.000 warga Jakarta terlibat judol. Transaksinya 3,12 triliun rupiah. Dan duitnya dari bansos. Duitnya dari bansos ya. Duitnya dari bansos. Berarti makin benar ya, yang tadi Mas Gaib bilang itu apa namanya, ketimpangan kesejahteraan itu potensi untuk ya. Kan ada tuh dalam hadis kan, kemiskinan lebih dekat pada kekufuran. Itu makanya. Jadi ya mudah-mudahan kita jauh dari kekufuran lah. Kita masih ada waktu 2 jam lagi. Ya, lagi enak-enak ini. Kata kameramannya begini, kita juga gitu dong. Narkoba, no, gitu ya. Ayo ulangi. Narkoba, no. Judol, no. Sejahtera kaya bareng-bareng, yes. Itu dia. Gini, ya saya gini kayak Purbaya. Yes. Kita ulang lagi. Narkoba, no. Judol, no. Kaya bareng-bareng, yes. Nah, mantap. Ngapain sih kita kayak gini-gini, Mas Gaib? Terima kasih teman-teman. Kita harus tetap semangat, Mas Gaib ya, dan juga semoga Presiden tidak hanya pidatonya yang bagus, berapi-api, tapi juga eksekusinya yang harus tegas dan berapi-api, Mas. Nanti kita ngobrol lagi ya, Mas Gaib ya. Benar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.